Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan tentang bab keempat ya, sebelum kita UTS. Jadi hari ini materinya adalah fungsi linear. Nah, di fungsi linear nanti kita akan melakukan beberapa ada 3 pokok indikator poin ya. Ada pembentukan persamaan linearnya, kemudian ada hubungan antar dua persamaan linear, dan kemudian yang ketiga ada penyelesaian akar-akar dari sebuah persamaan linear. Jadi kalau teman-teman di sini masih bingung apa itu persamaan linear, yaitu dia adalah persamaan yang berbanding lurus antara nilai x dan y. Misalkan kita mempunyai satu persamaan linear 3x plus 2y sama dengan 3, misalnya kayak gitu. Kemudian kita memiliki lagi persamaan yang lain, misalkan 5x plus 5y sama dengan 30. Nah, nilai x dan y antara satu persamaan linear dengan persamaan linearnya itu adalah sama. Makanya di sini kita sebut sebagai persamaan linear. Jadi nilai x dan y-nya itu sama. Nah, penggunaan matematika dalam ilmu ekonomi dan bisnis itu ada dua nih. Di sini ada karena matematika bisa menyederhanakan sesuatu. Yang kedua, kita bisa mengkuantifikasikan. Jadi sebuah permasalahan itu yang awalnya itu merupakan adalah permasalahan deskriptif cerita, kita bisa membuat dia menjadi suatu permasalahan yang kuantitatif. Artinya di situ kita bisa menyelesaikannya dengan bahasan-bahasan matematika yang dapat kita hitung dan menentukan solusi akhirnya yang dapat kita jadikan sebagai saran bagaimana permasalahan tersebut itu dapat diatasi. Nah, contohnya di sini ada teori ekonomi. Yang pertama, jika harga suatu produk itu naik berarti kan peminatnya nanti akan turun. Maka jumlah yang diminta dari barang tersebut akan berkurang. Nah, jadi ini adalah kayak balik-balik kebalikannya kayak gitu kan. Jadi ibaratnya barangnya itu akan bertambah padahal harganya menjadi naik kayak gitu ya. Jadi kebulakannya dengan asumsi ceteris paribus. Nah, di sini adalah asumsinya. Nah, matematika itu dapat kita simbolkan menjadi Hi sama dengan Fp. Jadi fungsi dari sebuah permintaan. Nah, Hi-nya adalah penawarannya. Atau Hi sama dengan A min BP. Jadi penulisannya kebanyakan yang di kiri sih Hi sama dengan Fp. Jadi ketika banyak suatu produk itu diminta, berarti produk itu harganya akan semakin berkurang karena banyak yang pengen kan kayak gitu. Tapi ketika kita bicara kenaikan suatu harga produk, ketika barang itu naik, fungsi permintaan dan penawaran, maka barang itu akan tersedia sangat banyak. Ya. Kemudian sekarang apa itu fungsi? Fungsi itu adalah suatu hubungan atau hubungan formal di antara dua himpunan atau data. Kalau teman-teman udah pernah membuat sebuah fungsi yang misalkan dari fungsi x ke fungsi y, di situ fungsi x-nya ada a, b, c, kemudian fungsi y-nya itu ada 1, 2, 3, maka x digabungkan dengan 1, y digabungkan dengan 2, kemudian z digabungkan dengan 3, itu ada sebuah fungsi. Fungsi adalah pemetaan dari domain atau x yang disebut kita domainnya ke kodomainnya yang kita sebut sebagai si y-nya gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, misalkan di situ ada x gitu ya, di sini ada suatu a, b dan c, kemudian di sini ada y, kemudian di sini ada 1, 2, 3, maka fungsi atau pemetaan dari x ke y yang dimana sisi kiri ini adalah domain, yang di sini adalah kodomain atau dari hasil kodomainnya, maka a terhadap 1, b terhadap 2, c terhadap 3. Nah, fungsi itu seperti itu ya pemetaannya. Nah, fungsi suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen, jangkauan atau range. Jadi tadi yang di sini tadi kalau A itu udah sama 1 ya udah, B juga sama 2 ya udah, C 2 sama 3 ya udah. Jadi domain tepat memiliki satu kawan di kodomainnya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui fungsi itu adalah F-nya ini ya. F yang adalah fungsi dari X, Y-nya adalah hasilnya. Maka Y sama dengan Fx itu adalah sebuah fungsi linear. Nah, Y karena ini adalah dari hasil, maka di sini adalah range dari sebuah fungsinya. Range, jadi dia adalah memiliki sebuah nilai yang tergantung dari si Fx-nya. Maka di sini Y itu ada variabel yang tidak bebas karena nilainya Y itu ditentukan oleh nilai si Fx-nya. Sementara untuk si x-nya di sini ada variabel x dan variabel y, dan f itu adalah sebagai fungsinya, x adalah domain dari fungsinya, adalah daerah hasilnya.
Jadi ketika kita mau menentukan apakah A ini memang mau saya gabungkan ke satu, ya tergantung fungsinya, tergantung pilihan saya. Kalau A itu mewakili 3 ya, itu bisa saya gabungkan ke ketiga. Akibatnya Y-nya sama dengan 3, sementara fx-nya ya tetap fungsi di mana A sama dengan 3 gitu ya. Kemudian si fx, fungsi x-nya ini adalah variabel bebas. Jadi x ini yang mempengaruhi nilai y-nya. Tadi kan x-nya adalah 1. 1 itu mau saya kasihkan kemana, atau a, b, atau c. Itu tergantung dari fungsinya. Jadi bebas. Y-nya itu adalah variabel yang tidak bebas yang ditentukan oleh si fx-nya. Nah, kemudian ada variabel dependen dan independen. Jadi variabel independen itu disebut sebagai variabel bebas. Kemudian variabel yang tidak bebas itu disebut sebagai variabel dependen, di mana variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kalau tadi dia adalah si x-nya, kalau yang di sini variabel yang tidak bebas itu adalah si y-nya. Contohnya di sini, harga P dipengaruhi oleh jumlah barang yang dibeli atau kuantitasnya sebanyak hi. Mana variabel dependennya dan mana variabel independennya. Nah, di sini kita bisa buatlah fungsi dalam matematisnya. Nah, untuk menjawab yang nomor 1 dan nomor 2, berarti kan yang pagar 1 mana variabel dependennya. Dependennya itu adalah berarti dia adalah variabel yang tidak bebas, berarti variabel yang dipengaruhi. Kemudian variabel independennya yaitu variabel yang dipengaruhi. Kira-kira harga sama kuantitas itu yang mempengaruhi siapa toh sebenarnya? Kalau kita bicaranya terkait dengan kuantitas, sebenarnya kedua ini sangat saling berbolak-balik arah. Ketika misalkan ada suatu barang itu adalah katakanlah sebuah obat COVID gitu ya. Ketika obat COVID itu dijual sangat murah, maka di situ kuantitasnya akan sangat banyak karena permintaannya orang sangat banyak. Tapi ketika obat COVID itu dibuat mahal, maka kuantitasnya juga akan sangat sedikit karena orang akan menjadi enggan untuk membeli ketika barang itu semakin mahal. Berarti kalau kita bicaranya di sini adalah P sebagai kebutuhan kita, maka P ini adalah sebagai variabel yang independen. Dia adalah variabel bebasnya. Mau dia naik, mau dia turun, oke lah. Hi ngikut sama si P. Nah, kasus ini juga dapat berbolak-balik juga. Ketika hi menjadi variabel independennya, itu juga bisa. Ketika orang itu memang memerlukan katakanlah obat COVID meskipun mahal, dan ketika obat itu ada, orang pasti akan beli. Nah, tetapi ketika obat COVID itu nggak ada, maka dia akan mempengaruhi harga barangnya juga. Jadi semakin Q-nya itu semakin banyak, permintaannya itu semakin banyak, semakin meninggi karena atas dasar kebutuhan, P-nya pun juga akan semakin tinggi atau rendah? Ya pastinya rendah, karena harga produksi Siki untuk membuat suatu kuantitasnya menjadi semakin lebih tertekan atau semakin lebih murah kayak gitu ya. Jadi sama aja antara Pi dan Hi itu sama-sama bisa menjadi variabel dependen dan independen tergantung konteksnya. Kalau kita bicara yang tadi kita patokan harga itu menjadi sebuah independen, ya oke lah kayak gitu. Nah, berarti di sini buatlah fungsi matematisnya P sama dengan FI. Berarti yang pertama P sama dengan FI ini membuat P menjadi variabel yang dependen. Jadi harga di sini dipengaruhi oleh kuantitas. Artinya semakin banyak kuantitinya, semakin banyak permintaannya, ya harganya semakin murah. Ibaratnya kalau barang itu udah nggak langka, barang itu menjadi murah. Tetapi ketika barang itu menjadi langka atau key-nya ini kita jadikan sebuah barang yang rare gitu, maka P-nya juga akan semakin tinggi. Nah, di sini ada fungsi linear atau fungsi berderajat 1. Ialah fungsi yang pangkatnya tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Jadi fungsi linear berderajat 1 yaitu ketika kita membahas sebuah derajat 1, berarti ibaratnya ketika kita mempunyai nilai variabel gitu ya. Kita mempunyai variabel X gitu. X kita itu pangkatnya itu bukan 2, tapi karena berderajat 1 ya X-nya itu sama dengan pangkatnya itu 1. Mau ini Y-nya itu juga pangkatnya 1. Mau X plus 3, kata gini, pangkatnya juga 1. Artinya itu adalah fungsi yang berderajat 1 gitu ya. Nah, kemudian bentuk umum persamaan linear. Nah, bentuk umum persamaan linear yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya itu adalah koefisiennya, B-nya di sini adalah pengalinya sebagai skalarnya,
X-nya di sini adalah dia adalah variabel independentnya. Nah, A di sini kalau kita bicara sebagai persamaan garis, kalau kita bicara di bidang koordinat, A itu adalah penggal garis atau kita sebut sebagai intersect pada sebuah sumbu vertikal yang kita sebut sebagai Y. Sedangkan B adalah koefisien arah atau lereng garis atau kita sebut sebagai slope. Slope itu kan kalau kita bicara slope sepatu gitu misalkan ya yang masuk gitu, yang bentuknya segitiga yang slope masuk ke dalam bentuk sepatunya. Makanya ada kata-kata ketika ada sesuatu yang masuk, katakanlah pakai sepatu gitu, slope gitu, berarti dia adalah posisi lubang di antara himpitan itu yang bersangkutan. Nah, contohnya yang di sini A adalah penggal garis atau intersect, yaitu Y sama dengan A plus BX, yakni nilai Y pada X sama dengan 0. Jadi kalau kalian lihat garisnya di sini adalah garis A. Dari dia yang memiliki ini, dari start 0 di sini naik ke atas lurus, sehingga dia membentuk sebuah ibaratnya sebuah kayak tangga gitu ya, kayak tangga di mana nilai dari 1 X yang sama dengan 1 kalau kita tarik ke atas itu akan sama dengan titik sikunya dari tangga segitiga itu. Maka slope yang di sini yang kita masuk slope tadi yaitu dia adalah lereng pada garisnya. Jadi segitiga-segitiga yang ada berada di bawah garisnya gitu ya. Nah, lereng fungsi linier selalu konstan. Kenapa kok konstan? Karena garisnya juga konstan. Dia lurus, nggak ada perubahannya, nggak ada naik turunnya, nggak ada gelombangnya. Konstan berarti artinya tetap. Slope-nya berarti juga tetap gitu, karena X-nya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ketika X-nya itu berubah, katakanlah menjadi 1, 3, 7, 9, 12, 50 gitu. Berarti slope-nya juga tidak konstan. Artinya di situ terjadi sebuah perbedaan antara variabel X-nya terhadap nilai garis yang ada di intersect-nya gitu ya. Tapi secara umum ketika kita membuat sebuah garis lurus persamaan regresi, garis lurus yang kita gambar dari fungsi linear ini tadi, maka di situ muncullah selalu ada satu angka yang selalu dominan konstan. Katakanlah kalau kita bicaranya 1 sampai 100 gitu ya, pasti kita bisa menentukan sesuatu yang konstan. Katakanlah 0, 5, 10, 15, 20 gitu kan, berarti sesuatu yang kita ibaratkan memang itu bisa menjadi sebuah konstan. Katakanlah aku mau konstan yang lain Pak, 10, 20, 30, 40, 50 boleh. Aku mau konstan yang lain Pak, 0, 25, 50, 75, 100 juga boleh, kayak gitu ya. Jadi setiap nilai yang ada di bawah garis presunsi linear itu akan dia selalu konstan. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, garis pada sebuah persamaan linear dapat berubah garis horizontal juga, sejajar sumbu X atau garis vertikal sejajar sumbu Y. Jadi gambarnya itu nggak selalu dia itu terhadap sumbu X saja. Bisa jadi gambarnya itu juga berubah. Kalau gambarnya awalnya gini, bisa saja jadi berdiri, gitu ya. Hal ini juga terjadi apabila lereng garisnya sama dengan 0, sehingga luas kanan persamaan hanya tinggal sebuah konstansa yang melambangkan penggal garis tersebut. Nah, di sini kalian bisa melihat ada dua buah garis yang saling dia berpotongan. Y sama dengan A misalkan di sini ya. Berupa garis lurus sejajar sumbu horizontal X. Besar kecilnya nilai X tidak mempengaruhi nilai Y-nya. Jadi, ketika kita memiliki sebuah gambar misalkan C itu adalah suatu garis tegak lurus gitu ya. Nah, kemudian kita mau menulis Y sama dengan A, di mana A itu adalah titiknya ada di sini. Kalau kita tulis Y sama dengan A, berarti kita memiliki sebuah batasan di mana Y sama dengan A itu bisa kita tarik garis ke kanan. Nah, tentu kalau kita bicaranya positif atau kita berada di kuadran 1, yaitu hanya di bagian kanan. Tetapi kalau kita bicaranya udah sama yang negatif, Y sama dengan A, ya berlaku juga untuk ke kiri. Oke ya, kemudian X sama dengan C juga sama, artinya sama dengan Y sama dengan A. Berarti dia, jika C itu adalah sisi tegak dari sumbu Y, jadi C-nya itu ke Y, maka di situ C sama dengan X, berarti dia tinggal dibuat lurus saja seperti Y sama dengan A-nya aja. Berarti dia di situ adalah garis yang tegak lurusnya terhadap sumbu Y yang vertikal, gitu ya. Nah, kemudian ada pembentukan persamaan linear. Pada prinsipnya, persamaan linear itu bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Unsur yang tersebut dapat berupa penggal garis atau lereng garis, atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya.
Nah, di sini ada 3 macam yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear. Yang pertama ada cara dui koordinat, kemudian ada koordinat lereng dan penggal lereng. Ketiganya bebas mau dipakai mana aja, bisa digunakan sama-sama untuk menentukan suatu persamaan linear. Jadi ketika kita memakai dui koordinat, ya hasilnya nanti sama dengan koordinat lereng dan penggal lereng. Atau mungkin jika di situ ada suatu perbedaan, perbedaannya itu adalah perbedaan rasionya. Contoh, katakanlah perbedaan rasio yang saya maksud itu seperti ini. Ketika saya mempunyai sebuah bentuk persamaan linear x plus y sama dengan 5, maka dengan cara yang berbeda kita bisa mendapatkan 2x plus 2y sama dengan 10. Nah, perbedaan rasio ini adalah perbedaan yang umum, karena ketika nilai yang di bawah ini saya bagi dengan 2, maka 2 ini bisa saya coret, 2 coret, 10 saya coret, dia menjadi angka 5-nya lagi, kayak gitu ya. Oke. Yang pertama ada cara dui koordinat. Teman-teman udah sangat familiar untuk cara dui koordinat ini. Nah, jika kita memiliki 2 buah titik A dan B, maka syarat yang pertama kita punya titiknya dulu. Dengan koordinat yang masing-masing x1, y1 dan x2, y2, maka kita bisa menentukan persamaan fungsi linearnya, yaitu y min y1 dibagi dengan y2 min y1 sama dengan x min 1 dibagi dengan x2 min x1, gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah gambarnya kayak gini, misalkan ini 1, ini 2, kemudian titiknya berada di sini. Terus saya punya lagi ini 3, ini 5. Titiknya ada di sini. Nah, fungsi linear ini ke sini berarti kita bicaranya adalah fungsi linearnya ya. Maka kita bisa membagi cara y min y1 dibagi dengan y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi dengan x2 min x1, atau sama dengan y dikurangi y kita yang pertama yaitu adalah 2 dibagi dengan 5 dikurangi 2 sama dengan x dikurangi x1-nya sama dengan 1 dibagi dengan 3 dikurangi 1. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa menghitungnya. Y min 2 sama dengan x min 1 dibagi dengan 3 dibagi dengan 2, atau sama dengan 2y min 4 sama dengan 3x min 3, atau sama dengan 3x min 2y ditambah 1 ya, 4-nya kan ke kanan sama dengan 0. Berarti ini adalah fungsi linear kita. Oke, gampang aja kayak gitu, tinggal dimasukin rumusnya aja. Ya, yang kedua ada cara koordinat lereng. Cara koordinat lereng di sini apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dan lereng garisnya adalah B. Maka rumus persamaan linearnya di sini adalah y min y1 sama dengan B dikalikan dengan x min x1. Jadi ini kayak rumus mencari gradien itu loh ya. Di mana B adalah lereng garisnya. Kemudian yang ketiga ada cara penggal lereng. Cara penggal lereng di sini adalah sebuah persamaan linear yang dapat pula berubah atau dibentuk apabila diketahui penggalnya. Pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut, di mana y sama dengan a plus bx. Nah, ini kan persamaan linearnya ya, y sama dengan a plus bx. Di mana a itu kita sebut sebagai penggalnya, b itu kita sebut sebagai lerengnya. Nah, kemudian ini tadi cara penggal lereng, kemudian cara dui penggal. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk apabila diketahui penggal garis tersebut pada masing-masing sumbunya. Yang pertama, penggal pada sumbu vertikal ketika x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 secara vertikal berarti ya yang di bawah itu ya. Ketika x-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang paling di bawah itu dia menunjukkan bahwa x-nya itu sama dengan 0, pas garisnya. Kemudian ada yang kedua, penggal pada sumbu horizontal ketika y-nya sama dengan 0. Jadi ketika kita mau menentukan sebuah gambar gitu ya, gambar yang dia merupakan fungsi linear, misalkan di sini kita kalau udah ketemu 3x sama dikurangi 2y plus 1, atau ini kan bisa diginikan 3x min 2y sama dengan min 1. Nah, ini kan bisa kita kita misalkan ketika x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan berapa. Nah, maksudnya kayak gitu cara yang dipenggal tadi. Kalau x-nya sama dengan 0 kan berarti min 2y sama dengan min 1. Artinya di sini min-nya bisa dicoret, 2y sama dengan 1, y-nya sama dengan setengah. Y-nya sama dengan setengah, ya kayak gitu ya. Nah, ini pun bisa dibolak-balik juga. Katakanlah kalau y-nya sama dengan 0, x-nya ada berapa?
Berarti kan di sini kita punya 3x sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan min 1/3 gitu ya. Tinggal dicari nilai yang memenuhi hasil dari akhirnya. Oke. Nah, kemudian ada apabila A dan C masing-masing adalah penggal pada sumbu-sumbu vertikal dan horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan A dikurangi A/C dikalikan dengan X. Ini jika apabila A dan C-nya masing-masing adalah penggal pada sumbu vertikal dan horizontalnya ya. Nah, kemudian untuk menentukan penentuan lereng garis atau slope tadi kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Gitu kan. Nah, bila diuraikan ternyata itu bisa kayak gini. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 dikalikan dengan X min X1 dibagi dengan X min X1. Nah, Y2 min Y1 itu adalah lereng skupnya. Lereng skupnya berarti di sini kan kita bisa merubahnya menjadi nilai yang ada di kiri dan kanan. Ini kan artinya yang ini tadi kita naikkan Y2 min Y1 itu kita crosskan ke kanan menjadi dikalikan dengan sisi kanannya yang di sini. Yang awalnya dari bawah yang di sini. Di sini yang ini gitu ya. Jadi jangan sampai bingung. Kemudian Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1 itu adalah lereng slope. Kenapa kok lereng slope? Karena tidak ada nilai Y dan X yang tidak ada nilainya gitu. Y yang pertama ini kan nggak ada nilainya, tapi Y1 adalah sebuah titik. X yang di sini juga sama, tetapi X1 juga sama dengan titik. Berarti persamaan pembagian ini Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1 ini adalah slope-nya. Sedangkan menurut cara koordinat lereng Y min Y1 sama dengan B dikalikan X min X1 itu bisa kita rubah menjadi Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1 itu kita bisa rubah masukkan ke dalam persamaan ini karena kita sama-sama mencari sebuah nilai daripada fungsi linearnya, maka semua bentuk-bentuk ini menjadi sebuah bentuk yang sama atau bentuk yang linear gitu ya. Kemudian untuk hubungan dua garis lurus dalam sistem sepasang sumbu silang, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan. Yang pertama, kalau kita menggambar sebuah garis, dua garis dalam satu bintang koordinat, bisa jadi garis itu akan berhimpitan. Kemudian ada yang sejajar, bisa juga berpotongan, dan bisa juga tegak lurus. Nah, gitu ya. Untuk contoh yang berhimpit itu adalah dua buah garis itu jadi satu. Ini kalau teman-teman lihat di sini gambarnya itu kayaknya garisnya satu, tetapi sebenarnya itu bisa menjadi sebuah dua garis, gitu ya. Namanya berhimpitan. Nah, selanjutnya ada yang sejajar. Sejajar di sini adalah dia yang memiliki ukuran yang sama. Jadi kalau dia adalah kemiringannya itu 35 derajat, yang satunya itu juga 35 derajat, tetapi dia berada di nilai yang ada di atasnya atau ada di bawahnya. Sehingga kalau kita tarik garis ini sampai atas gitu ya, dua ini kita tarik sampai atas, dia tidak akan pernah bertemu. Artinya dia akan selalu sejajar. Kemudian yang kedua ada yang berpotongan. Kalau berpotongan pasti udah sangat paham ya. Berarti dua garis yang kita gambar dalam satu bidang koordinat itu akan berpotongan atau menyilang satu sama lain. Kemudian yang keempat ada yang tegak lurus. Tegak lurus itu berarti membentuk suatu bentuk plus gitu ya. Jadi di situ ada sebuah siku-siku yang dia menunjukkan dia adalah tegak lurus. Jadi yang satu berdiri, yang satu tidur. Itu adalah dia tegak lurus. Oke. Saya rasa itu sangat sudah dipahami ya bentuk-bentuknya. Nah, selanjutnya ada pencarian akar-akar persamaan linear. Pencarian besarnya nilai variabel yang tidak diketahui dari beberapa persamaan linear atau dengan kata lain penyelesaian persamaan linear secara serempak atau kita sebut sebagai simultaneously dapat dilakukan melalui 3 macam sebagai berikut. Yang pertama ada cara substitusi, kemudian ada cara eliminasi, yang ketiga sangat ekstrim ini adalah cara determinan. Jadi untuk yang cara determinan ini kita menggunakan sebuah bentuk matriks ya. Jadi sebuah sistem persamaan linear atau fungsi linear itu dapat kita bentuk menjadi sebuah bentuk matriks. Bentuk matriksnya itu nanti ya tinggal tergantung berapa angkanya, tetapi yang dituliskan hanya misalkan X, Y sama dengan 4 gitu ya. Berarti X itu tidak ada variabel pengalinya yaitu dia menjadi 1, Y itu karena tidak ada variabel pengalinya kita sebut sebagai dia juga sama dengan 1 gitu ya.
Jadi ibaratnya untuk membuat sebuah matriks yang saya katakan tadi, di sini kita punya misalkan 3x plus 2y sama dengan 5, kemudian saya punya 2x plus 3y sama dengan 10, maka di sini bentuk matriksnya itu adalah sebuah dalam kurung kayak gini. Nilai yang ada di sini tinggal kita tulis saja 32, di sini kita tulis saja 2, 3, di sini kita tulis saja 5, 10. Berarti ini adalah matriks dari sistem persamaan linear kedua ini. Misalkan ini adalah persamaan linear C gitu ya. Berarti matriks C sama dengan 2, 3, 25, 2, 3, 10 gitu. Nah, selanjutnya ada cara substitusi. Kalau cara substitusi teman-teman udah paham ya. Cara substitusi itu mengalihkan nilai X dan Y-nya biar nilainya itu sama dengan nilai yang ada di kedua belah sistem persamaan linear tersebut. Nah, ini contohnya 2x plus 3y. Ini saya contohkan sekalian. 2x plus 3y sama dengan 21. Kemudian yang satunya x plus 4y sama dengan 23. Nah, kalau eliminasi itu kan kita bisa melakukan perubahan nilai dengan mengkalikan dia. Ini tinggal dikalikan 1, ini dikalikan 2. Nanti otomatis nilai x yang di bawah ini menjadi 2. Jadi ini menjadi 2x plus 3y sama dengan 21. Ini menjadi 2x plus 8y, ini menjadi 46. Ini tinggal dikurangi karena saya mau menghilangkan dia. Jadi 0. Ditambah 11y sama dengan 46 ditambah 46 ditambah 21 dia menjadi 67 gitu ya, 67. Y-nya sama dengan 67 dibagi dengan 11-nya. Oke, itu adalah cara ini tadi cara substitusi dulu ya, bukan eliminasi ya. Oke, kalau kita balik lagi, kalau cara substitusi berarti kita mau mensubstitusikan antara kiri dan kanannya biar nilainya menjadi sama gitu ya. Ini tadi saya kira yang eliminasi. Nah, berarti 2x plus 3y sama dengan 21, udah pakai ini aja kayak gitu. Dimana x plus 4y sama dengan 23. Nah, ini kan sebenarnya x ini, nilai x ini yang di sini, nilai x yang di sini, ini kan bisa sama dengan 23 dikurangi 4y, dimana 4y yang di sini kita rubah ke ruas kanan. Akhirnya ketemunya kan kayak gini. Setiap nilai x diganti 23 min 4y. Akhirnya di sini kita ketemu 2 kali 23 itu 46. 2 kali 4y itu 8y ditambah 3y sama dengan 21. Atau 46 dikurangi dengan 5y sama dengan 21. Atau di sini 5y dikurangi 21 menjadi negatif 25 ya. Atau 25 sama dengan 5y, di mana y-nya sama dengan 5. Oke, ini tadi adalah cara yang eliminasi. Substitusi. Kembali lagi. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang eliminasi. Cara eliminasinya di sini tadi sama yang udah saya sebutkan ini tadi. Oh ya, di sini saya ada suatu kesalahan ya tadi. Kesalahannya itu ada di 3y dikurangi dengan 8y, itu harusnya dia menjadi 5y ya di sini. Oh, berarti ini saya ulangi aja di situ. Karena ini dikurangi, 2x dikurangi 2x dia jadi 0. 3y dikurangi 8y dia menjadi 5y. 21 dikurangi negatif karena 3 dikurangi 8 sama dengan 21 dikurangi 46 negatif 25. Artinya min 5y sama dengan min 25 atau y-nya sama dengan sama aja ya, y-nya sama dengan 5. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, karena kita tidak membahas matriks terlalu dalam ya, berarti saya akan langsung menjelaskan aja bahwa sebuah matriks itu dapat kita cari nilai determinannya itu dengan mengalihkan nilai dari diagonalnya dikurangi dengan nilai diagonal sampingnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah determinan derajat 2 yaitu matriks ABDE ya di sini. Atau saya tuliskan aja ketika saya memiliki. Jadi matriks itu boleh ditulis kotaknya gini, kotaknya siku gitu ya. Misalkan di sini saya punya matriks A, B, C, D gini ya. Maka ini misalkan ini sebuah matriks A, maka determinan dari matriks A itu sama dengan AD dikurangi B
BC. Jadi kalian tinggal mengkalikan nilai yang ada di sini, kemudian dikurangi nilai yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan di sini matriks A, B, C, D-nya itu sama dengan ini kotak ya. Sama dengan 1, 2, 3, 1 misalkan kayak gini, maka tinggal 1 dikalikan 1 dikurangi 2 dikalikan dengan 3. Artinya 1 dikurangi 6 atau sama dengan min 5. Itu adalah determinannya. Kayak gitu. Nah, kalau kita balik lagi dengan ke contohnya. Nah, contohnya di sini berarti 2, 3, 1, 4 yang di sini ya. Contohnya yang di sini tadi 2x plus 3y sama dengan 21 atau yang ini tadi yang ada di sini. Kita akan membentuk matriksnya dia. Berarti kan ini kan 2, 3, 8 gitu ya. Oh, itu udah dimodifikasi. Yang belum dimodifikasi yang ini. Berarti di sini kita punya matriks 2, 3, 1, 4 gitu ya. Sama nggak? 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4. Nah, sama. Maka di sini kalau teman-teman lihat nilainya menjadi X sama dengan DX dibagi D itu adalah kita sebutnya sebagai determinan dari si X gitu ya, determinan dari si X. Maka di sini kita bisa merubah nilai 21, 23, 21, 23 itu kalian jadikan dia nilai yang di atas. 21 sama 23 itu jadikan nilai yang di atas ya, 21, 23, 3 dan 4 dibagi dengan matriks awalnya 2, 3, 1, 4. Setelah itu dibuat tadi dengan cara AD min BC tadi, maka 21 dikalikan 4 dikurangi dengan 23 dikalikan dengan 3, di hasilnya 15. Kemudian dibagi dengan 2 dikalikan 4 itu 8, 8 dikurangi dengan 3 itu sama dengan 5. Artinya 15 dibagi 5 sama dengan 3 gitu ya. Kemudian penyelesaiannya untuk yang si Y, DY-nya, jadi di sini 21, 23-nya tinggal dibalik kayak yang di atas tadi. Nilai 21 yang merupakan hasilnya itu taruh di kanan. Nilai 2 dan 1 yang memiliki variabel X-nya yang ada di kiri, itu tinggal ditaruh di sini. 21, gitu ya. Di sini ada 2 sama 1. Kemudian 21, 23 adalah hasilnya. Oke, dibagi dengan matriksnya yang awal yang memiliki nilai 2, 3, 1, 4 sama dengan 25 dibagi 5 atau sama dengan 5. Jadi kita punya nilai X-nya 3 dan Y-nya sama dengan 5 gitu untuk melakukan cara determinannya gitu ya. Kita ada dapat nilai Y dan kita dapat nilai si X-nya. Nah, ini penerapan fungsi linear dan ekonomi mungkin dapat dibaca sendiri ya, nanti dapat dilakukan di mana aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Di latihan ini, yang pertama kita akan menentukan persamaan fungsi linear bila diketahui kedua buah titik sebagai berikut. Titiknya yang di sini ada 21 dan 35 gitu ya. Persamaan fungsi. Ingat, persamaan fungsi berarti kita memakai rumus yang Y-1 ini karena kita memiliki dua titik ya, berarti Y-1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. 21, 3, 5. Kita tulis dulu titiknya, yaitu 2,1, 3,5. Berarti dengan menggunakan rumus yang tadi, maka kita punya Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, sama dengan Y dikurangi Y1-nya sama dengan 1 dibagi dengan 5 dikurangi 1 sama dengan X-nya tetap X karena nggak ada. X1-nya yaitu 3, X2-nya yaitu 3, X1-nya sama dengan 2. Nah, di sini tinggal kita masukin aja. Y kurangi 1 dibagi dengan 4 sama dengan X dikurangi 3 dikurangi 3 min 2 3 min 2 ya, ini tadi 1 berarti sama dengan 1. Tinggal dikalikan silang, berarti ini kali sana, ini kali sana. Y kurangi 1 sama dengan 4X min 12 atau sama dengan 4X min Y
min 12 plus 1 atau sama dengan 4x min Y min 11. Nah, ini adalah fungsi linearnya. Gitu ya, dari nomor 1 hanya seperti itu. Oke, yang nomor 2 sekarang. Tentukan nilai K jika diketahui suatu titik dan lereng berikut. Nah, kita disuruh menentukan nilai K jika diketahui satu titik. Berarti kita menggunakan cara koordinat lereng. Nanti tadi yang ada di atas ya. Cara koordinat lereng itu kalau teman-teman ingat tadi sama dengan Y min Y1 sama dengan B dikalikan dengan X min X1. Kita tulis dulu 3K54 titiknya. Jadi titik yang pertama itu 3, K 5,4, kemudian kita tahu B-nya sama dengan min 3. Nah, dengan rumus yang cara koordinat lereng ya, berarti di sini kita punya, karena kita memiliki dua titik koordinat, kemudian kita disuruh menentukan cara koordinat lerengnya, berarti kita sebelumnya tidak memiliki nilai K dulu. Kita tidak memiliki nilai K-nya, berarti kita harus menentukan nilai K-nya dulu. Berarti kita harus mencari K-nya sama dengan Y2 min Y1 dikurangi dengan X2 min X1. Itu ya, sorry, bukan K ini tapi B-nya. Nah, yang kita nggak punya itu adalah nilai dari Y1-nya. Oh sorry, di sini dia menjadi K. Jadi di sini min 3 sama dengan Y2-nya 4 dikurangi K dibagi dengan X2-nya 5 dikurangi 3. Alhasil mendapatkan sama dengan 4 min K dibagi dengan 2, atau di sini min 6 sama dengan 4 min K, atau sama dengan min 2 sama dengan min K. Berarti K-nya sama dengan 2. Nah, ketika kita udah memiliki K sama dengan 2, kita bisa menggunakan teknik koordinat lerengnya, yaitu Y min Y1 sama dengan B dikalikan dengan X min X1, di mana Y dikurangi Y1-nya kita ketemu yaitu K sama dengan 2 sama dengan B-nya yaitu min 3 dikalikan dengan X min X1. X min X1-nya berarti di sini X-nya dia tetap X, min X1-nya sama dengan 3. Nah, habis ini Y min 2 sama dengan min 3 X plus 3, atau sama dengan, saya rubah ini ke kiri menjadi 3X plus Y min 2 min 3 sama dengan 0, atau sama dengan 3X plus Y min 5 sama dengan 0. Ya, ini adalah jawaban dari fungsi linearnya. Baik, selanjutnya kita masuk yang ketiga. Tentukan lereng, slope, dan penggal intercept dari persamaan linear berikut. Ini persamaan cuma satu ya. 3X plus 3Y dikurangi 4 sama dengan 0. Kita harus menentukan lereng slope-nya dan penggal intercept-nya dari persamaan linear ini. Berarti di sini kita menggunakan Y sama dengan A min A per C dikalikan dengan X. Ini kalau kita memiliki dua sumbu. Tetapi kalau di sini kita hanya memiliki satu sumbu, berarti kita bisa menggunakan rumus ya tetap yang B sama dengan A min, kita menentukan fungsi linearnya dulu. Oh, gini aja langsung. 3X plus 3Y min 4. 3X plus 3Y min 4. Jadi ada sebuah 3X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita kira dengan 3X plus 3Y sama dengan 4. Iya kan? Nah, sekarang aku mau membuat sebuah hitung-hitungan aja. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa gitu ya. Maka kan di sini dapat kita buat menjadi 3 dikalikan 0 menjadi 0 plus 3Y sama dengan 4. Artinya Y sama dengan 4 per 3. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? 3 kali 1, 1 ditambah 3Y sama dengan 4. Berarti 3 saya yang di sini saya tukar ke kanan menjadi min 3. 3Y sama dengan 1, atau Y-nya sama dengan 1 per 3. Ini ya. Nah, setelah itu ganti kita rubah. Ketika Y-nya yang sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti yang di sini nilainya 0. Berarti 3X sama dengan 4, atau X-nya sama dengan 4 per 3. Sama ya. Dan selanjutnya ketika Y-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan sama juga.
X-nya sama dengan 1/3. Nah, di sini berarti kita punya ketika X sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa. Ketika Y-nya sama dengan berapa, X-nya sama dengan berapa, gitu kan? Tinggal kita gambar aja. Kita akan menentukan slope-nya sama lerengnya ya. Jadi ketika Y sama dengan 0, ketika Y sama dengan 0 itu berarti posisinya di sini, dan X sama dengan 0 itu berarti di sini. Maka kita pakai yang atas dulu. Ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4/3 itu berapa tuh? 1 lebih gitu ya. X sama dengan 0, Y-nya misalkan ini di sini 1, sini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Berarti ketika di sini titik yang pertama ada di sini gitu. Karena titik yang kedua X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1/3. X sama dengan 1 berarti posisinya dia udah ada di sini. 1, 2, 3, 4 katakanlah gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Yang pertama tadi titiknya ada di sini. Kemudian ketika X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1/3. X-nya 1, Y-nya 1/3. Berarti 1/3 itu X-nya 1, Y-nya 1/3. Tidak sampai dengan 1 gitu ya. Berarti dia katakanlah di sini ya. Nah, di sini. Setelah itu ketika Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 4/3. 4/3 itu posisinya lebih dari 1, berarti di sini. Nah, kemudian ketika Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1/3. Y-nya sama dengan 1 berarti ada di sini, X-nya adalah 1/3. 1/3 itu berarti ada di Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 berarti di sini X-nya sama dengan 1/3. Sama dengan 1/3 berarti 1/3 dari sini ya. X-nya 1/3 ada di sini. Nah, berarti di sini. Nah, sebenarnya ini tadi kalau lurus ya gambarnya itu gini ya. Seret gini. Nah, sementara kotak-kotak yang di bawahnya ini adalah slope-nya gitu ya. Nilai-nilai yang ada di bawahnya. Kira-kira gambarnya seperti itu kalau memang bisa digambar dengan rapi ya. Mungkin nanti pakai penggaris bisa lebih paham untuk penggambarannya, tetapi untuk cara menggambarnya masih sama. Jadi kita menentukan ini, coba saya gambarkan lagi yang lebih jelas ya. Aduh. Gini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini. Kita balik lagi. Ketika X-nya sama dengan 0, ini X, ini Y, berarti ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4/3. Berarti ini naik sampai di sini posisinya. Ketika X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, ini tadi X-nya sama dengan 0 ya, berarti ada di sini. X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1/3. X-nya sama dengan 1 berarti X-nya akan ada di sini. Y-nya sama dengan 1/3 berarti dia nggak ada. Nah, di sini nggak ada sepertiganya dari di 1 ini, atau sepertiganya 1/3-nya gitu aja ya. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 kan berarti posisinya di sini, di titik tengah ini. X-nya sama dengan 4/3. 4/3 itu lebih dari 1. Nah, berarti ada di sini. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 1, X-nya 1/3. Berarti ketika Y-nya sama dengan 1, di sini 1/3-nya berarti ada di sini. Nah, ini kan seret bisa ditarik garis. Nah, gitu. Jadi slope-nya itu di sini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini. Ada 3 slope ini. Nah, terlihat kayak gitu ya, untuk menentukan slope dan intercept-nya. Kira-kira materi kita sampai sini dulu. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di UTS nanti, soalnya sampai ke pertemuan kita hari ini aja. Itu ya, jadi kita lanjut lagi babnya nanti setelah UTS. Terima kasih.